Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pencari Ilmu. Pada kali ini kita akan bahas tentang routing statik. Pasti tujuannya, yang pertama, mengetahui cara kerja routing statik. Yang kedua, mensimulasikan routing statik dengan Kisco Packet Tracer, aplikasi yang sudah kita kerjakan pada materi sebelumnya. Untuk pengertiannya sendiri, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Nah, pada kali ini kita membuat jaringan yang kecil dengan menggunakan 3 router. Gimana sih cara kerja routing statik itu? Cara kerja routing statik ada 3 bagian. Yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, ada admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing. Yang pertama, destination. Destination sendiri adalah tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0 per 0 untuk semua jaringan. Nah, yang kedua ada gateway, adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat ada distance, 0-255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Apa sih keuntungan menggunakan router statik itu? Yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan tujuan membajak trafik. Nah, selain ada keuntungan, pasti juga ada kerugian. Kerugiannya yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Untuk selanjutnya, masuk ke percobaan. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya, seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk skenario-nya sudah saya buatkan seperti ini. Ini kenapa saya langsung buatkan. Jadi, kalau buat dari awal mungkin akan membutuhkan banyak waktu, tapi nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di sini kita memiliki 3 router. Router yang pertama terhubung dengan device PC1, PC2 yang dihubungkan dengan kabel fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1. Di mana fast Ethernet ini singkatannya dari FA0 ini. Nah, FA0 ini untuk PC1, untuk FA1 sendiri itu untuk PC2. Sebelum lanjut ke selanjutnya, kita perlu ketahui dulu IP address PC1. Desktop IP configuration. IP address-nya adalah 192.168.1.1. Untuk subtext-nya kita pakai 255.255.255.192. Nah, untuk default gateway-nya ini kita tentukan pada IP address kabel fast internet tadi, yang dimana terhubung dengan router. Ini kita memakai FA0, IP address-nya ini. Untuk PC2, IP address-nya 192.168.165. Subtext max-nya sama dengan PC1 tadi. Nah, untuk default gateway-nya tentu berbeda, karena PC2 menggunakan
kabel facilitator 1 atau FA1 ini, karena setiap kabel memiliki IP address yang berbeda. Kita ke routernya. Untuk router 1, router 2, dan router 3 ini terhubung dengan kabel serial, kabel yang ini. Nah, di mana kabel serial ini ada kabel serial 2 dan 3. Untuk serial 2 dan 3, serial 2 ini untuk menghubungkan ke router 2. Sedangkan serial 3 untuk menghubungkan ke router 3, seperti gambar ini. Nah, kita bisa lihat 1.12.12.12.12 ini merupakan IP kabel serial 2. Nah, untuk IP serial 3-nya kita pakai 13.13.13.13.1 untuk IP address-nya. Sedangkan yang menghubungkan ke router 3 dan router 2, kita pakai kabel serial 2 dan 3. 2 ditempatkan di router 3, yang serial 3 kita tempatkan di router 2. Jadi seperti ini. Kita hapus dulu. Oke, kita pasang. Kita pencet di router 3-nya, router 2 dulu terserah. Nah, untuk router 3 ini tersisa cuma serial 3 karena serial 2-nya dipakai untuk menghubungkan ke serial 1. Kita hubungkan ke serial ke router 2. Dimana kita menggunakan serial 3 juga karena yang 2 udah kepakai. Jadi dimana tidak bisa satu router itu menerima satu kabel serial yang sama. Seperti satu router ini serial 2 dan serial 2 itu tidak bisa. Jadi kita harus selang-seling seperti itulah. Oh, ini tuh harus serial 2 dan serial 3. Untuk router 2 sendiri, kita terhubung dengan satu device, di mana device-nya yaitu PC3 dengan IP address-nya 192.168.1.253. Subnet mask-nya tentu berbeda karena ini mengikuti ini subnet mask-nya router. Jadi di mana setiap router itu memiliki subnet mask yang berbeda agar saat mengirim pesan tidak salah jalur. Nanti misalnya kalau router 1 mau mengirim ke PC3, jadi tidak perlu lewat ke router 3. Kalau memiliki subnet mask sama, mungkin bisa jadi lewat router 3 dulu, baru ke router 2, baru ke PC3. Jadi makanya itu subnet mask-nya itu berbeda. Nah, untuk PC3 sendiri, default gateway-nya kita pakai 254, yaitu sudah tertera di sini IP address kabel FA0-nya yaitu 254. Nah, untuk router 3 kita memakai FA0-nya IP address-nya 333, FA1-nya 4343.3. Untuk server satunya kita pakai F0, berarti default gateway-nya nanti 33. Nah, ini untuk IP address-nya yaitu 33.1. Untuk server 2, IP-nya yaitu 4343.1. Default gateway-nya sama kayak kabel FA1 tadi. Nah, untuk tugas yang mau kita jalankan ini, nah ini untuk langkah percobaan yang kedua, buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway, router, IP address, PC, netmask, PC, dan gateway. Nah, ini kita isikan tabel routing statif setiap router. Jadi, kita klik router 1 dulu, kita klik static. Nah, ini udah saya buatkan jalurnya. Ini adalah jalur ini, kabelnya ini. Kalau ke PC 1 sendiri yaitu lewat network address-nya router ini. Untuk ke PC 3 melalui, kalau ke server 1 melalui jalur ini network address-nya kabel FA0 ini. Nah, untuk ke server 2 melalui network address-nya ini seperti
yang udah dicantumkan ini. Oke. Nah, ini nanti kita ngisinya bentar. Nah, ini nanti kita ngisinya semua ini kita ke static. Ini kan untuk router 1. Nah, ini kita isi networknya berapa sih? Bentar, ini misal, oh ini router 3. Ke router 1 dulu aja. Router 1. Nah, ini mungkin saya coba hapus 1. Remove. Kita masukkan ya, ini yang tadi kita hapuskan yang 192. Kita masukkan aja di sini. 192.168.1.128. Untuk net masknya yang ini 255.255.128. Itu gateway-nya sendiri atau next stop-nya ini 12.2.2. Kita add langsung. Nah, nanti muncul network address-nya ini. Nanti saya akan jelaskan gimana tujuannya kita buat ini, oke? Nah, untuk yang selanjutnya, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter, event list, IPv4 sama dengan ICMP. Oke. Kita masuk ke mode simulasi dulu. Nah, sebelum kita mau simulasikan, kita edit dulu filternya. Pastikan kita cuma centang yang ICMP aja, karena kita belajar tentang ICMP ini. Yang lainnya mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah seperti ARP ini. Yang lain kita belum belajar, oke? Lalu kita ikuti arahnya, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Ini simpelnya, PC1 ke PC2. Apakah bisa berjalan menuju tempat tujuannya? Tuh, bentar-bentar, kita reset dulu. Coba, nah, masuk ke router, langsung. Nah, udah sampai ke PC2. Ini belum tentu berhasil. Bisa dikatakan berhasil jika simpel tadi kembali lagi ke PC1 dengan ada tanda centangnya seperti ini. Nah, ini baru simulasi tadi berhasil. Oke, kita delete. Kita coba lagi. Kirimkan paket simple PC1 ke PC3. Lagi PC1 ke PC3. Bentar-bentar. Ini harus reset dulu, nanti biar gak ketumpuk. Oke. Ke router 2. Habis itu ke PC3. Nah, udah sampai. Apakah kembali ke PC1? Yaps. Nah, percobaan kedua berhasil. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita coba lagi. Kita reset dulu, jangan lupa. Ke server 1, apakah ke router 3? Yaps. Nah, ke router 3 nanti aja lah. Langsung, apakah ke server 1? Nah, ini udah berhasil. Percobaan yang ketiga. Kita delete dulu. Lanjut ke yang keempat. Kirimkan paket simple PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Reset dulu. Apakah bisa? Yap. Bisa. Oke, percobaan keempat sudah berhasil. Kita lanjut ke percobaan yang kelima. Oke, untuk percobaan yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Kirimkan paket simple dari PC3 ke PC2. Kita coba PC3 ke PC2. Apakah berhasil?
Oke, udah berhasil. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke yang ke-6. Kirimkan paket simple dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. PC3 server 1. Kita reset dulu, kita coba. Oke, udah nyampe ke router 2, router 3, server 1. Oke. Nah, udah berhasil untuk percobaan yang ke-6. Kita coba yang ke-7, yaitu kirimkan simple dari PC3 ke server 2. Oke, kita coba PC3 ke server 2. Kita reset dulu. Yap, sudah berhasil percobaan yang ke-7. Kita hapus lagi, kita coba yang ke-8. Kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke server 2. Kita coba server 1 ke server 2. Kita coba apakah berhasil. Iya, sudah terkirim. Ya, udah berhasil. Untuk percobaan yang ke-8 udah berhasil. Kita coba yang ke-9. Yaitu kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Oke. Kita coba dulu. Dan sampai apakah kembali? Yap, kembali udah berhasil ya. Yang ke-9 ini. Kita coba yang ke-10 yaitu simple PDU dari server 1 ke PC 2. Ke PC 2, server 1 ke PC 2. Kita coba. Udah sampai. Oke, udah berhasil ya ini ya. Kita hapus lagi. Kita coba yang terakhir, yaitu di mana kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC 3 lalu amati jalurnya. Oke, server 1 ke PC 3. Kita coba server 1 ke PC 3. Oke, kembali. Kita coba ulang. Oke, sedikit oke, kembali. Oke, nah, ini udah berhasil ya. Oh ya, saya tadi lupa ngasih tahu. Di setiap router ini, setiap kabelnya harus kita on-kan agar bisa melakukan simulasi atau agar bisa mengirimkan sebuah pesan. Nanti kalau kita masih off kan, nah ini muncul merah, itu berarti PC1 masih belum bisa digunakan untuk mentransfer sebuah pesan. Gitu. Jadi ini kita harus on-kan semua ke setiap kabel. FA0, FA1, serial 2, serial 3 harus kita on-kan semua agar bisa mentransmisikan sebuah data, oke? Nah, untuk percobaan yang selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3 lalu amati hasil penerusan rutenya. Oke, untuk percobaan yang keempat ini kita kembali ke real time. Kita melakukan simulasi dengan cara tracing. Seperti poin ketiga yang ini ya. Nah, gimana itu cara tracingnya, Jadi, kita kalau mau tracing, kita pahami terlebih dahulu
device manakah yang disebut dahulu, misalnya kayak ini yang ketiga. Kirimkan paket PDU dari PC1. Berarti kita melakukan tracking dari PC1-nya, bukan dari ke server satunya. Kita melakukan tracking dari PC1 dulu. Kita beri contoh. PC1, trackingnya kita menggunakan CMD atau command prompt ini. Kita ketik tracer spasi, kita mau kemana. Misalnya kita mau ke server 1, berarti kita harus mengetahui IP address-nya terlebih dahulu. IP address-nya server 1 berapa? 33.33.1. Apakah muncul rutenya? Nah, ini udah muncul. Ini kita berhenti ke router 1. Ini kita berhenti ke router 3. Ini kita sampai ke tempat tujuan kita, yaitu server 1. Kita coba terlebih dahulu. Yang lain ya, kita coba PC1 aja. PC1 ke server 2, oke. Kita masuk lagi ke CMD-nya tadi, kita ketik tracer spasi, IP address-nya server 2 berapa? 43.43.43.1. Kita jalankan. Nah, ini udah ketemukan rutenya. Yaitu pertama ke rute 1 dulu, melalui kabel FA0. Yang kedua ke rute 3, melalui kabel serial 3 ini. Yang keempat, yang terakhir langsung menuju ke servernya itu sendiri. Kita coba lagi, server 1 ke PC3. Tracer, IP address-nya PC3 192.168.1.253. Enter. Nah, ini udah ketahuan. Ini kita berhenti ke router 1 dulu. Berhenti ke router 2. Lanjut berhenti ke PC3 itu sendiri. Nah, itulah penjelasan tentang materi tracing kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.